Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara, saya kali ini akan membuat komentar singkat tentang seorang presiden dari sebuah negara demokrasi, bahkan katanya demokrasi yang paling unggul di muka bumi, ya. Tapi sang presiden itu selama 5 tahun pekerjaannya menghancurkan demokrasi, dan apakah masih bisa dibangun dengan mudah negara itu dalam berdemokrasi merupakan sebuah pertanyaan yang berat. Jadi Donald Trump, Presiden Amerika ke-45, selama 5 tahun kepemimpinannya memang hampir tiap waktu itu merobohkan pilar-pilar demokrasi Amerika. Memang luar biasa. Bahkan menurut Obama, yang ditinggalkan oleh Donald Trump itu bukan United States of America, tapi Divided States of America. Negara Amerika yang pecah belah, yang terbelah, luar biasa. Yang bicara Obama, bukan sembarang wartawan atau tokoh Amerika ecek-ecek katakanlah. Bahkan Obama mengatakan repotnya yang pecah bukan pada tingkat elit para pemimpin, tapi rakyatnya juga sudah terbelah jadi dua, saling berhadapan-hadapan. Mengapa? Pertama, karena Pak Donald Trump ini melakukan sebuah politik yang asasnya adalah white supremacy, yaitu supremasi kulit putih, di mana bukan kulit putih dianggap warga negara kelas 2, dan kemudian akibatnya memang berat sekali, ya. Dan yang kedua, ini Donald Trump itu bukannya ingin merangkul negara-negara di luar Amerika supaya Amerika menjadi simpatik, banyak teman, ya, tapi malah pekerjaannya menambah lawan. Misalnya dunia Islam itu dikategorikan negara-negara yang berbahaya, sehingga ada travel ban untuk negara-negara seperti Iran, yaitu masuk akal, ya. Irak masih masuk akal, tapi juga Suriah, juga Yaman, Somalia, ya, Libya dan lain-lain, ya. Nah, sehingga yang dilakukan oleh Donald Trump itu memang bukan memperluas cakrawala dan cakupan kerjasama internasionalnya, tapi malah mempersempit, ya, mempersempit, dan itu pengaruhnya luar biasa kepada Amerika. Sementara Cina saingannya itu luar biasa, membuka wacana percaturan internasional itu seluas mungkin, sehingga tidak ada katakan negara-negara yang anti Cina. Ini luar biasa. Tidak ada presiden sebelum Donald Trump di Amerika itu yang memusuhi media massa, ya. Jadi dengan enaknya kalau ada press interview, dia itu menuding sambil mengatakan nama media massa itu, media cetak atau elektronika, kemudian dipermalukan, dikatakan tidak paham demokrasi, anti kemajuan dan lain-lain, ya. Sehingga para wartawan itu sudah mengatakan itu Donald Trump itu katanya akan to make America great again, ya. Kemudian ketika mau maju lagi, to make demokrasi great again. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, ya, memusuhi media massa, ya, sehingga mereka itu mengatakan ini ada warmongering, ya, terhadap dunia mass media itu dihajar habis-habisan, yang tidak mendukung dia dianggap lawan, sehingga lantas ya akhirnya dia makin melemahkan diri sendiri. Lantas berikutnya lagi, ini seperti perangnya presiden di negara-negara berkembang itu loh, ya. Dia menggunakan civil service, ya, kalau di sini pegawai negeri, ya. Kemudian military, ya, jadi angkatan laut, udara, daratnya juga, ya. Kemudian National Guard, ya, juga tentara federal, ya. Kemudian bahkan lembaga-lembaga hukum, Supreme Court itu mau dikuasai, dikangkangi. Ini luar biasa, ya. Sehingga memang gambarannya menurut Pak Noam Chomsky, ya, dia itu bukan sekadar megalomaniak,
tapi dikatakan sociopathic megalomaniac. Ya. Jadi megalomania mendambakan kebesaran, ya, luar biasa, ya. Bukan saja psikopat tapi sosiopat. Ya. Jadi kalau psikopat itu merasa selalu benar, gitu. Tapi sosiopat lebih berbahaya karena menggunakan semua kekuasaannya untuk mendongkrak citra dirinya itu. Dan itu dilaksanakan oleh Pak Trump yang sekarang sudah menjadi bagian dari sejarah masa lalu. Nah kemudian ya, kekonyolan dari Trump, maaf ya istilahnya agak kasar ya, ini memang menyandarkan kekuasaannya itu bukan pada rakyat, tapi pada korporasi. Ya Indonesia nanti kapan-kapan akan kita bahas agak mirip juga ya. Jadi andalan dia itu bukan bagaimana rakyat disantuni, diperhatikan kepentingannya, diapresiasi aspirasinya dan lain-lain, tapi yang didengarkan, dipilih sebagai penasihat, bukan beberapa menterinya, itu semua adalah, bukan semua, kebanyakan dari korporatokrat, ya, para korporasi besar yang tidak pernah menghindarkan kepentingan rakyat banyak, tapi hanya kepentingan perusahaannya masing-masing. Kemudian yang juga tidak terampuni dari kacamata demokrasi itu adalah rasialisme dia yang terang-terangan. Ya. Dia menganggap colored people, ya, yang hitam maupun yang sawo matang itu dianggap second class. Ya. Dan perhatikan semua tim dia itu semua kulit putih, tidak ada Chicanonya, tidak ada Amerika Latinnya, apalagi teman-teman Amerika kulit hitam itu. Ya. Jadi dia ini memang ya tadi megalomaniac, psikopat, sosiopat itu. Dan itu memang kelemahan dari pemimpin yang tidak pernah membuka diri untuk melihat kebenaran, melihat keadilan, ya, untuk menyadari bahwa sesungguhnya presiden itu adalah menjadi tokoh yang paling menentukan kehidupan bangsanya, itu luput dari hati nurani maupun pikiran Donald Trump itu. Ya. Nah saudara-saudara, tentu saya masih banyak bisa lagi, tetapi kalau dalam agama, ya, memang dia ini telah menjadi seorang mutakabbir, ya. Jadi orang yang sombong, ya, dan mustakbir, yaitu display his arrogance. Ya. Jadi kalau mutakabbir, yaitu orang yang sombong, yang jumawa, yang arogan. Tapi mustakbirun itu orang yang lebih lagi itu mendemonstrasikan keangkuhannya, kejumawaannya, ya, arogansinya, ya. Dan di dalam Al-Quran dua-duanya itu dikutuk. Ya. Dalam Al-Quran Allah yang maha kuasa, yang maha sempurna, yang maha sombong juga. Ya. Jadi Asmaul Husna itu antara lain adalah mutakabbir. Yang berhak sombong hanya Allah, yang berhak merasa besar itu hanya Allah. Ya. Jadi manusia itu tidak boleh, ya, sehingga Allah mengatakan alaysa fi jahannama mathal lil mutakabbirin. Ya. Bukankah neraka jahanam itu tempat yang paling pantas buat orang-orang yang jumawa, yang sombong. Ya. Di ayat lain dikatakan innahu la yuhibbul mustakbirin. Ya, Allah tidak suka kepada orang yang suka mendemonstrasikan kejumawaannya itu. Ya. Nah, saya ingin mengatakan di sini, lihatlah, ya, pemimpin itu kalau sudah lengser, habis sudah jadi manusia masa lalu. Ya. Jadi saya kira ini juga buat pelajaran buat semua saja, termasuk Pak Jokowi dan teman-temannya, hati-hati, ya. Anda sekarang ikut periode kedua, ya, dipilih lagi dengan segala macam catatan. Jadi itulah sekelumit catatan saya, ya. Dan saya bisa insya Allah melanjutkan lagi, terutama dari tinjauan agama, ya, bagaimana para pemimpin, ya, bahkan para kaisar, ya, para raja-raja, para penguasa di zaman dahulu itu biasanya hancur lebur karena arogansinya, karena jumawanya, karena kecukakannya. Ya. Saya kira untuk itu sekian dulu, ya saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.